Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. 2 minggu lebih tanpa review karena memang belum punya produk baru. Qadarullah, alhamdulillah sekarang ada salah satu produk yang baru kita pegang. Belum. Kalau disebut baru banget, mungkin ini udah ada beberapa bulan atau beberapa pekan sudah launching, tapi saya baru pegang. Jadi bisa dibilang kita baru bisa nge-review lagi dan ini produk yang baru di tangan kita. Nah, sekarang kita ada produk sisir lagi dari Komando Power ya, yang upgrade dari Komando sebelumnya, bisa dibilang bed casting Komando Power. Ini ada handle kiri dan handle kanan. Di bagian dusnya dia tidak ada spesifikasi, lebih ke ya packaging aja, tapi saya juga nggak nemu spesifikasi. Dan di dalamnya ya Allah lupa, realnya udah dipakai ngetes. Di dalamnya hanya ada skematik ya, bisa dibilang plastik skematik seperti ini. Realnya kemarin udah sempet coba lempar-lempar sih. Terus di sini ada part 95 item yang menyusun pada reel sisir Komando Power ini. Untuk reelnya seperti ini. Nah, ini dia, udah ketemu guys. Reel sisir Komando Power ini punya warna abu-abu ya. Kalau Komando sebelumnya yang saya tahu warnanya dia silver. Dan untuk tampilannya menurut saya ini elegan banget dengan kombinasi abu-abu kombinasi merah, dan merahnya juga tipis-tipis ya. Hanya di bagian ini nih guide dari, bisa dibilang ini guide dari worm shaft line guide ya. Terus di bagian pengunci handle, lalu di bagian sini list di belakang tambar. Dan menurut saya ini elegan banget ya untuk Komando Powernya. Di bagian handle-nya juga ada logo komandonya seperti ini. Ini dia pakai rubber ya. Di bagian handle-nya dia pakai rubber, untuk tangkainya dia pakai aluminium bisa dibilang atau bahan metal. Nah, untuk sisir Komando Power ini yang kami tahu itu dari spesifikasinya ada upgrade di bagian gearnya. Jadi gearnya lebih halus lagi. Terus di bagian bearingnya yang saya tahu ini menggunakan bearing stainless steel NMB bearing. Jadi salah satu bearing yang cukup terkenal. Yang saya tahu biasanya kalau NMB itu di setiap bearingnya ada itu ya, ada capnya. Di beberapa reel yang saya tahu kan banyak reel yang sekarang bikin spesifikasinya stainless steel ball bearing. Cuma mungkin nggak semua bearingnya ada capnya. Kalau ini NMB, jadi bisa dibilang valid banget lah NMB-nya. Salah satu bearing yang saya tahu ada capnya juga dari Ezo Japan ya. Ezo Japan dia juga ada capnya, baik itu yang SS atau RS. Yang saya tahu sih ada ininya, ada capnya di bagian bearingnya. Nah, ini untuk Komando Power yang kemarin kita coba lempar-lempar. Spotnya bisa dibilang ada ikan tapi sulit banget. Dan saya nggak target ikan, kemarin hanya nyobain feel dari putarannya yang katanya menggunakan gear terbaru. Dan ya beberapa kali pengetesan lemparan long cast-nya, kita pakai jorannya joran 715, pakai umpannya umpan 10 gram karena memang pakai umpan 4 gram nggak akan dapetin efektif dari lemparannya. Tapi kita kemarin pakai umpan 10 gram karena menyesuaikan dengan joran 715-nya ya. Dan untuk lemparannya beberapa kali kita dapat 40, beberapa kita dapat 30. Range-nya antara 30, 40, 30, 40, 30, 40. Ini kan kita coba masukin talinya, tali yang satu warna. Namun di setiap warnanya ini tuh ada warna putihnya. Nah, ada warna putihnya sebagai penanda kalau itu sudah 10 meter. Beberapa kali kita hampir nyampe ke pewarna keempat. Ini talinya masih baru juga. Nah, seperti ini. Ini ada warna putihnya, sebentar ya. Nah, itu dia, udah kelihatan ya. Saya mau coba sampai ketemu dulu. Nah, ini setiap melewati ini berarti kan 10 meter sudah keluar. Nah, itu yang kemarin kita dapetin rata-rata 3 sampai hampir 4 gitu. Jadi 30 sampai 40 meter untuk reel ini menurut saya bisa dengan setting brake di setting nomor 3 kemarin. Untuk tensionnya menyesuaikan umpan ya. Tensionnya menyesuaikan umpan. Jadi segimana setting tension dari teman-teman, penggunaan umpannya berapa gram. Nah, ini yang saya rasain
feel-nya untuk lemparan enak, untuk putaran dia makin halus. Jadi upgrade dari gearnya yang saya rasain itu bukan hanya karena masih baru, tapi memang dari awal pegang langsung ini halus banget sih. Bahkan ketika kita gini retrieve gini, ini nggak kedengeran, bukan nggak kedengeran, nggak kerasa getarannya di tangan kita ya, tipis banget. Nah kalau untuk suara sedikit lebih senyap. Di sini saya coba bandingin dengan beberapa produk sisir, mungkin ini sebagai apa ya, bisa dibilang startup, bukan startup, reel paling hemat dari sisir Mercury ya, BC-nya. Nah, dia smooth, tapi cukup bersuara ya. Smooth sih, kalau standar smoothnya dengan putaran seperti ini ya ini licin banget. Tapi feeling smooth ini bukan maksud saya bukan smooth dari putaran ini ya, tapi smooth dari feeling antara gerakan main gear ke pinion gearnya. Nah ini kalau ini sedikit ada suaranya. Nah kalau yang ini si Commando Power ini dia lebih senyap. Nah terus untuk apa ya, clicker ya, kalau nggak salah ini ada juga upgrade clicker. Ini clickernya berubah ya. Kalau saya rasa ini clickernya sedikit lebih dewasa, lebih enak. Kalau saya coba bandingin sama Mercury, dia agak nyaring sih memang ya kalau Mercury. Tapi nggak nyaring-nyaring amat ya. Nah kalau untuk Cash X, terus untuk saya coba Mansory, menurut saya sih kalau untuk suara ini yang paling enak ya. Nah yang paling utamanya adalah NMB bearing ya. NMB bearing. NMB bearing tuh seperti ini. Dia bearing stainless yang kalau diputer, bearing stainless itu terkenal dengan senyap ya. Cuma ini saya kayaknya talinya ada yang kena deh ke bodi. Nah ini nggak terlalu kena ya. Saya tempelin dulu. Seperti ini suaranya. Keganggu sama suara motor ya. Kita ulangi, mumpung lagi senyap. Dia tetap licin tapi halus banget. Kalau kita coba pakai handle seperti ini. Nah ini performa dari NMB bearingnya ya. Nah terus untuk pengereman, yang saya setting kemarin saya main di angka 3, tension menyesuaikan umpan. Cuma kalau saya cobain disebut ini ngerem banget atau enggak, mungkin ini lebih ke arah teman-teman yang udah sering main BC lalu ingin upgrade. Saya rasa ini lebih bagus karena kalau dari segi pengereman dia nggak sepakem beberapa reel yang sebelumnya. Beberapa reel sisir yang paling kenceng itu di sini sih ya, di Cash X2. Ini kita coba putar dulu seperti di video review Cash X2 saya. Ini untuk putaran bearingnya ini kan pakai hybrid keramik ya. Ini memang kenceng banget, lama banget, tapi sedikit noise. Itulah memang hybrid keramik itu ada efek suara aja karena memang dia berbahan keramik. Begitu juga di Mansory ya. Mansory ya, ini Mansory. Ada suara dari keramik hybridnya dan ini alhamdulillah udah kita tetes oil jadi sedikit lebih senyap. Nah untuk feeling dari gear di beberapa reel yang lain juga ini ada suaranya ya, ditambah dari hybrid keramik ya. Tapi kalau untuk feel dari segi gearnya ini yang paling halus sih sejauh ini, itu upgrade-nya. Untuk berat dari reel ini di angka 195 gram dengan tali yang terisi penuh. Saya lupa kalau di spesifikasinya, kalau nggak salah sih 188 gram. Kalau nggak salah ya. 188 gram dengan bodi prediksi kami ini grafit ya. Grafit bukan karbon. Terus untuk handle dia pakai besi.
tangkainya besi ya, tangkainya besi, handle-nya pakai rubber. Untuk star drag-nya pakai grafit juga. Kalau spool udah pasti aluminium. Udah itu aja. Untuk worm shaft sih saya lihat ini kayak aluminium ya. Worm shaft saya lihat aluminium. Untuk keramik sudah pakai V-shape. Ini sudah menggunakan V-shape. Terus bahannya pasti keramik juga. Lalu untuk entertainmentnya saya ada di bagian magnetic. Magnetic ini ada clicker, tension, ada clicker, star drag, ada clicker, dan pastinya di bagian spool itu ada clicker. Jadi untuk sisi entertainmentnya lengkap ya, atau bukan entertainment, notificationnya ya. Notifikasi dari reel ini lengkap mulai dari braking magnet sampai seluruhnya. Nah ini untuk spoolnya seperti ini yang tadi saya bilang. Ini masuk tali 150 meter PS 1,5. Terus di bagian spesifikasinya di sini ada 6 plus 1 bearing. 6 plus 1 bearing, dan yang tadi ya di sini ada NMB bearing. Untuk magnetiknya dia ada 5 titik magnetik aja. Kalau untuk magnetnya saya lupa, tapi kalau dari tingkat kekuatannya sih saya rasa ini N52 coplok. Coplok ya, dia kenceng banget. Karena memang N52 salah satu reel yang magnetik yang cukup kuat. Dan di sini nggak boleh kebalik guys. Ini ada kutub-kutub yang berlawanan ya. Saya coba dulu. Ini nempel, ini musuhan. Nah ini ke sini. Ini nempelnya ke sini, berarti ini musuhannya ke sini ya. Nah, ini nggak boleh kebalik guys. Kalau kebalik nanti jadi utara selatan, utara selatan, utara selatan. Biasanya gitu. Ya, untuk masing-masing rem magnetnya cukup kenceng ya. Kuat banget ini. Nah, terus ke bagian set, lama banget ya, cuma nge-review reel doang. Mohon maaf guys kalau kelamaan, seperti biasa. Ingin banyak yang diceritakan dan mungkin setengah jam tidak cukup mungkin ya. Yang mudah-mudahan bisa di-press ke 20 menit aja deh. Oke, di sini untuk listnya ya, pengunci dari baut handle warna merah. Terus ini untuk bautnya kita buka. Ya, bautnya kayaknya aluminium. Di sini untuk handle-nya dia aluminium. Untuk ininya, bentar saya coba tarik dulu. Saya butuh tang sebentar. Nah, ini untuk di bagian handle-nya dia sudah menggunakan baut. Ini tang khusus jadinya. Saya pakai buat nyabut handle tapi dikasih karet bakar supaya tidak melukai. Seperti ini, dia sudah menggunakan baut. Namun dari spesifikasinya ini 6 plus 1, jadi bisa dipastikan di bagian handle ini tidak ada bearing sih ya. Oke, betul ya, bushing. Dua-duanya menggunakan bushing. Kita tutup lagi aja. Karena tidak ada bearing di sini, tapi bautnya pakai Loctite ya. Jadinya tidak gampang lepas. Pantas tadi agak susah ngeluarinnya. Oke, kita pasang dulu handle-nya. Tapi buat yang suka ganti handle ini bisa ya. Kan ada yang spare part handle, Gomexus misalkan ya. Ini bisa pakai Gomexus atau beberapa spare part yang tersedia di Indonesia lah. Sekarang udah banyak ya. Untuk star drag-nya kita buka aja. Oke, clickernya di sini dan sedikit berbeda ya. Oh, jadi ini yang dua itu, tonjolan dua ini nanti bakal nyangkut ke salah dua dari gear ini ya. Bisa dibilang apa ya? Itulah, anggaplah
spacer atau apa gitu ya, atau docking, saya nggak tahu penyebutannya apa. Aduh, lighting saya ternyata baterainya habis ini, kayaknya agak redup ini warnanya ya, agak-agak sayu redup. Kita buka lagi ke bagian sini untuk pengereman ring tensionnya. Ring tensionnya tidak kebalik. Terus di sini ada ring spacer. Ring spacer atas bawah tension sama ya. Basic aja. Terus di bagian sini ada bearing harusnya. Oke, di sini ada clicker juga. Di sini ada support bearing, tapi ini pakai asis ini ya, pakai asis Mensaf ya. Ini bahannya kurang lebih ABS ya, kurang lebih ABS. Sebentar saya coba simpan dulu ya. Oke guys, habis ganti lampu dulu biar agak terang sedikit ya. Nah, notifikasi bunyi lagi. Kita lanjut bongkarnya ke bagian dalamnya. Tadi saya sempat terakhir ngebahas di mana sih ini ya. Untuk asis Mensafnya dia pakai short axis untuk bukan Mensaf, apa di spoolnya ya. Short axis spool, saya simpen sini aja. Terus di sini ada bearing tapi kayaknya aksesnya dari dalam. Ada bearing tapi aksesnya dari dalam, jadi kita coba bongkar aja ke bautnya, ada 4 nih. Oke, ada satu baut yang lebih panjang. Satu baut di sini yang lebih panjang dibanding 3 baut lainnya. Tuh nanti jangan sampai kebalik, soalnya kalau kebalik bisa bikin dol juga ya. Jangan sampai lah. Di sini untuk sisir ada, jadi bukan sekedar nempel baut tapi ada yang kayak itunya ya. Ada yang harus ngepasnya. Nah, ini 1, 2, 3. 3 titik itu harus masuk ke sini, dan ke bagian mana tadi? 1, 2, 3, bagian depan sini ya, depan sini. Jadi kalau udah dibuka bautnya itu emang harus dibuka pelan-pelan karena ini 2 masuk, 3 ya, 3 titik yang masuk. Oke, kita simpan dulu sebentar. Di sini untuk, nah betul ya yang saya bilang, untuk support bearing di bagian pinion ini dari dalam aksesnya, jadi bukan dari luar sini, nggak gampang lepas ya, aman. Terus ini udah one way-nya di sini seperti ini. Di sini ada bearing. Ini untuk bearing. Yang NMB-nya yang saya rasa sih cuma ada 1 berarti ya. NMB-nya saya rasa cuma 1. Oke, ini untuk bearingnya di sini tidak ada NMB-nya. Jadi bukan ini yang dimaksud bearing NMB, yaitu yang di bagian spoolnya aja. Ini harusnya bisa keluar tadi, cuma keburu masuk ke dalam ya. Oke, seperti itu. Terus di bagian sini apa nih gearnya, perbedaannya di mana ya? Ini sih saya ada kelihatan di bagian gear ini ya. Biasanya kalau gear itu sampai habis ya, sampai habis full. Nah, kalau ini ada space gini, bisa jadi ini yang disebut upgrade dari gearnya, sehingga permukaan yang bergesekan antara main gear dengan pinionnya sedikit lebih tipis, lebih lebarnya ya, lebarnya lebih tipis, tapi mendapatkan efek dari rasa halus yang meningkat ya. Itu sih yang saya perhatiin ya. Mudah-mudahan nggak salah, soalnya saya kan dadakan mulu nih tanpa skrip ya. Jadi emang enaknya sih sambil ngebuka lagi reel yang lain, cuma ini timingnya nggak akan kekejar pasti ya. Untuk reviewnya pasti lama banget. Jadi kita hanya intip aja tipis-tipis seperti ini. Untuk pengereman sudah menggunakan karbon drag washer. Ini untuk bagian dockingnya kayak bahan dural ya. Ini bahannya dural, saya rasa duralumin ya, duralium apa duralumin. Ya antara itu, intinya penyebutannya biasanya disebutnya sebagai dural. Ini juga sama.
cakep banget. Biasanya sih lebih tahan karat biasanya. Oke, ini untuk gearnya seperti ini. Saya tidak melakukan pengukuran ya karena ini durasinya udah cukup panjang juga, jadi untuk reviewnya hanya intip-intip aja. Di sini ada tiga lapis Carbotek. Nah, untuk di bagian klikernya dia seperti ini. Nah, klikernya seperti ini. Apakah ini berbeda dengan kliker yang lainnya? Secara visual enggak, tapi untuk secara suara ini lebih bagus tadi ya. Saya bilang lebih asik. Terus di bagian ini apa ini namanya, pinion gear. Terus ini di bagian apa, yok bukan sih? Saya selalu lupa penamaan untuk spek bed casting. Di sini tidak ada ini ya. Tidak ada lapisan besi, biasanya ada lapisan besi. Ini nggak ada. Kalau untuk tambar udah full besi sampai ke belakang sana. Ya, sudah full besi. Terus ini udah ada bantalan besinya juga untuk kick levernya, atau ya kick lever lah bisa dibilang. Seperti ini. Terus ini untuk main shaft dari handle dari gear ya. Untuk main gearnya ini juga saya rasa bahannya dural juga, warnanya seperti ini, Thailand look. Di sini bisa dibilang ada bearing. Coba saya buka dulu aja. Di sini kemungkinan sih ada bearingnya. Yap, di sini ada bearing. Terus di bagian ini ya, apa ini namanya, support untuk pinion juga. Jadi pinionnya disupport sama dua bearing, satu di bagian yang ke arah spool, satu lagi yang di bagian sini. Jadi total bearingnya 1, 2, 3, 4 di sini, 3 sini, 4 di sini, 5. Tar dulu. Kok jadi lupa? 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6 ya. 6 bearing, 6 plus 1, satunya one way. Ini dalemannya sudah menggunakan karbon drag washer, sudah menggunakan dural juga, ini ringan banget ya. Terus ini pakai brush gear, dan ini update dari gearnya, jadi sedikit lebih tipis bisa dibilang, karena biasanya nggak ada tonjolan, entah gear yang jadi tipis atau ada tonjolannya. Nah, kurang lebih seperti itulah review dari kita tentang upgrade dari gearnya, upgrade clickernya, dan NMB bearing yang ada di sini. Oke, untuk reviewnya mungkin seperti ini. Saya mohon maaf tidak melakukan pengukuran bearing, tapi kalau misalkan penasaran, kita babat habis aja deh. Udah sekalian kebongkar, masa iya nggak diukur bearingnya. Oke, untuk di bagian sini bearingnya di bagian ujung main shaft ya, dengan diameter 9, ketebalannya berapa ini ya? Mungkin kalau saya ukur secara, nggak masuk juga nih. Ini kurang lebih aja ya, kurang lebih 2,5. Nah, untuk dalamnya biasanya sih ini 3 atau 4 ya. Biasanya sih 4 atau 5 lah. 5, 9, 2,5 misalkan. Ini saya nggak punya tang untuk buka ininya dan takut loncat, jadi nggak saya ukur. Untuk di bagian depan, bagian bodi depan sini ya, ini menggunakan bearing 14, tebelnya 4, dalamnya 8 biasanya. Ya, 14, 8, 4. Bearingnya mengkilap banget. Bagus ya. Terus bearing di sini, nah ini agak susah juga. Tapi kurang lebih ini ada di 10. Tebelnya berapa ini ya? Tebelnya agak susah ngukurnya, guys. Tebelnya berapa ya? Saya pakai yang sebelahnya deh. Pakai ini aja. Tapi memang beda juga lagi ukurannya ya. Nggak sama juga lagi. Oke, beda ya ternyata. Ini tebal 4,
kurang lebih kalau tebal sama. Diameter 10 sama, cuma di bagian innernya yang ini kecil ya. Ini di 3, berarti 10 4 3. Kalau yang ini bisa jadi 10 4 dan ini nih dalamnya 4,5 10 4 4,5 kurang lebih. Lalu untuk bearing di sini kalau nanti teman-teman ada mau penggantian dan lain sebagainya, walaupun saya rasa jarang ya, karena biasanya kalau yang kayak gini udah diserahin aja ke tukang servis, nggak diganti sendiri, tidak melakukan perawatan mandiri ya. Di bagian sini 4 10 juga, dan dalamnya 5 ya, 4 10 5. Ini untuk di pinion sini nih. Nah, seperti ini. 4 10 5. Oke, seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau kadi dan terlalu lama. Saya akan coba berlatih untuk lebih singkat lagi, tapi memang mudah-mudahan sebagian besar apa yang bisa diutarakan sudah saya utarakan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, tolong bantu like atau subscribe-nya. Saya Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.